Sobat PR, ketemu lagi bersama saya Pratiwi Ramarta dalam acara Tukar Tunjuk Kartu. Nah, kali ini seru nih, akhir tahun banyak yang mulai mengeluhkan tentang ada apa sih energi semesta, kok mulai ada bencana, kok mulai ada hal-hal yang rasanya ngebuat kita tuh sumpek gitu dari segi vibrasi semestanya. Nah, langsung kita coba untuk buka lewat kartu ya. Kita prediksi sebenarnya ada apa sih energi update yang terjadi di akhir tahun. Kita langsung ke reading energi update semesta. Jueng, jueng, jueng. Harus gitu bunyinya. Jueng. Nah, kali ini kita nggak ada pile 1, pile 2, pile 3 karena di sini akan lebih ke kita reading bersama untuk informasi kira-kira energi update dari semesta di akhir tahun ini tuh apa sih yang membuat kok vibrasinya rasanya kurang nyaman ya semesta sekarang ini. Apakah semesta sedang bersedih? Oke. Semuanya Sobat PR, kita akan coba buka, kita akan reading langsung dari sini. Dari kartu tarotnya, energi update akhir tahun 2022. Kartu yang pertama ada The Tower. Belum apa-apa, langsung The Tower ya gengs. Langsung yang keduanya, oke. Yang keduanya ada The Moon. Yang udah pada bisa tahu makna kartu tarot langsung aduh langsung ngilu ya ngelihat energi update-nya. Lalu ada The Fool. Terakhir dari kartu tarotnya ada The Empress. Terakhir malah The Empress. Oke. Kita mulai langsung, kita diawali dengan kartu The Tower. Yes. Energi semestanya sedang tidak baik-baik saja, sedang ada sesuatu yang harus semesta lakukan untuk bisa mengimbangi lagi energi-energi yang ada di keseluruhannya. Di sini akan ada ketidaknyamanan, akan ada hal-hal yang ngebuat kalian itu ke-trigger. Banyak yang nanya apa sih hubungannya vibrasi semesta itu dengan diri kita gitu ya. Energi semesta itu adalah udara yang kita hirup. Jadi kalau udaranya lagi nggak bagus, tanpa kita sadari kita sedang menghirup energi yang dominasinya sedang negatif. Nah, karena lagi ada The Tower, makanya kemungkinan negativity itu lagi lebih tinggi di semesta gitu ya. Karena ada perombakan. Dan ini tuh seperti memang sudah dari Tuhan aja gitu. Memang udah siklusnya seperti itu di akhir tahun ini tuh. Itulah yang menyebabkan The Moon. The Moon. The Moon itu adalah vibrasi atau energi yang feminin, di mana energi feminin ini yang kalau berlebihan ngebuat jadi baper luar biasa. Banyak orang itu akhir-akhir ini pasti ngerasa jauh lebih sensitif, tapi sensitifnya ke arah sedih, ke arah cemas, ke arah nggak tahu apa yang harus dilakuin gitu. Kok kayaknya segala sesuatunya itu ngebawa aku ke arah negativity yang sedih-sedih gitu ya. Mungkin juga kan berpengaruh loh dari cuaca. Cuaca kan lagi mendung, hujan, terus juga mulai juga ya berita-berita mulai ke up-nya tuh yang kurang-kurang enak gitu. Nah, itu akan menggulung energi The Moon di semesta ini. Gitu. Untuk bencana masih dikuat di tanah dan air gitu ya. Mungkin banjir, gempa bumi, gelombang tinggi gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan tanah dan air. Itu yang tanpa disadari ngebuat vibrasi kita juga sebagai manusia itu di bawah sadarnya tenggelam ke negativity. Itu yang ngebuat orang-orang yang udah spiritual awakening itu berusaha untuk naik, berusaha untuk bisa ngeflip moodnya dia, ngeflip juga suasana hati ya. Gimana biar emosionalnya nggak terlalu keseret ke The Moon, karena memang energi semestanya lagi agak sendu ya, sendu-sendu gimana gitu. Terus di sini juga ada The Fool. Ada The Fool. Tapi nanti makin ke sini akan jalan kok ke arah yang jauh lebih positif gitu. Walaupun memang ke depannya masih belum bisa ditebak ya, akan seperti apa nanti, apakah akan bercahaya, akan penuh kehangatan, akan
membawa vibrasi yang akan jauh lebih baik, tapi yang pasti akan menuju ke arah yang lebih baik gitu. Positivity akan sangat dibutuhkan karena saat orang mengalami demun, manusia itu banyak yang mulai banyak berdoa, banyak yang ingin ngeflip negativity-nya ke positivity. Nah, gulungan-gulungan kecil itulah yang akhirnya mulai berjalan untuk mengubah energi semesta ke arah positif, walaupun masih belum pasti gitu ya, apakah gulungan energi positifnya itu bisa cukup untuk bisa ngeflip dari negatifnya gitu ya, atau masih belum cukup, jadinya masih harus lebih berusaha. Tapi good news-nya di sini terakhir ada kartu The Empress, di mana ternyata nanti semesta atau yang sering kita dengar dengan Mother Gaia akan kembali menguasai energi semesta. Artinya kesuburan gitu ya, kehangatan, terus juga hal-hal yang positif tentang semesta ini akan kembali mendominasi energi semesta. Artinya energi-energi kuat dari semestanya sendiri itu akan muncul pada akhirnya. Walaupun kita harus melewati perjalanan dulu nih sampai akhir tahun ya. Makanya kita juga yang pasti harus kuat-kuat doa untuk melawan hal-hal yang mempengaruhi secara negatif ke diri kita. Karena apa yang kita keluarkan, pikiran kita yang negatif itu sama dengan polusi buat semesta. Nah, polusi itu kalau terlalu banyak dia ngegulung jadi terlalu berat gitu ya, energinya akhirnya dominasi di energi semesta ini ke hal yang negatif. Tapi kalau nanti manusianya udah mulai positive thinking, gulungannya sudah ke doa, ke afirmasi positif, sugesti yang positif, ya kegulung lagi ke hal yang positif. Nah, tapi nanti The Empress-nya akan keluar gitu ya. Badai pasti berlalu gitu istilahnya ya, say. Oke. Kita akan buka oracles-nya. Ada dietary change, terus ada healing, healed, healer, lalu connect with nature, yes, seperti itu. Dietary change di sini akan terjadi perubahan secara menyeluruh ya. Dari semesta, dari segi mungkin ke arah-arah iklimnya nanti akan mulai ada pergeseran gitu ya, terus juga vibrasinya akan jauh lebih bergeser ke arah positif, memperbaikilah atau mengembalikan keseimbangannya, mengembalikan lagi ke kestabilannya gitu kan. Yang namanya energi semesta itu tidak selalu seimbang ya, kadang kalau dia lagi berat ke negatif ya dia lagi sendu gitu, kalau dia lagi berat ke positif baru dia bisa cerah ceria gitu. Kalau terlalu positif panas banget nanti jadinya, macam-macam. Nah, ini lagi menuju ke arah pemulihan ke kestabilan. Lalu ada healing, healed, and healer. Disinilah di akhir tahun ini betul-betul masa-masa pemulihan ya untuk semuanya. Karena energi semestanya juga memang energi healing. Kamu bisa menghealing orang, kamu bisa terhealing dari orang, atau kamu bisa menjadi seorang healer untuk seseorang. Seperti itu. Jadi kamu banyak menemukan sesuatu juga gitu ya dari energi semesta ini untuk diri kamu dan untuk manusia-manusia lainnya. Ada juga connect with nature, dimana biasanya kalau sehabis ada banyak musibah atau pergerakan semesta yang lebih kencang gitu ya, ada bencana alam atau apa, di situ kesadaran manusia untuk lebih terkoneksi dengan alam itu jauh lebih tinggi. Mereka baru menyadari bahwa mereka sering merusak alam, terus akhirnya mulai sadar akan bagaimana harusnya menjaga semesta itu seperti apa gitu ya, menyayangi semesta itu seperti apa. Nah ini yang akan memunculkan di energi update ini, semua perjalanan ini akan memunculkan koneksi para manusia ini dengan alam, akan lebih dalam lagi, dan di situ kalian akan bisa menemukan banyak energi-energi semesta yang bisa bermanfaat buat kalian. Oke, terakhir kita akan buka lagi oracles-nya. Tuh, jadi jangan khawatir walaupun agak sendu, tapi cahayanya adalah diri kalian sendiri. Bagaimana memperbaiki vibrasi ini. Terus ada collaboration souls. Ada collaboration souls. Artinya kalau kita semuanya, ada pesan ya yang agak dalam ya.
semesta ini sekarang lagi agak-agak sendu, lagi negatif lah ya kerasanya, hujan deras, cuaca ekstrim dan bla bla bla. Kadang kita suka bingung gimana nih cara untuk menstabilkannya. Sebenarnya cahayanya ada di dalam diri kita sendiri, gitu ya. Caranya tuh seperti itu. Kita mulai berpikir positif, berdoa positif, lebih dikencengin lagi gitu. Nah itu yang akan mengembalikan ke kestabilannya gitu. Yang tadinya tergulung oleh negatif, yang namanya orang ya kena bencana, masa sih nggak sedih, masa sih nggak kecewa atau macam-macam gitu ya, banyak kedukaan gitu dari banyaknya musibah itu gitu. Nah akhirnya banyak manusia yang dalam kedukaan, energi kedukaan itu akhirnya mendominasi energi semesta gitu. Seperti ini aja, kayak asap kendaraan bermotor gitu, cuman ini keluarnya itu dari manusia gitu. Nah untuk melawan itu kita makanya harus kuat-kuat berdoa positif, afirmasi positif untuk melawan semua kedukaan yang sedang dirasakan oleh banyak manusia. Untuk mengembalikan lagi, makanya dibutuhkan kolaborasi jiwa. Artinya tidak bisa hanya sedikit orang yang melakukan itu, tapi kita harus bersama-sama gitu ya. Kita semua harus sama-sama mengembalikan lagi ke kestabilan energi semesta ke depannya gitu. Jadi di depannya semesta itu masih belum baik-baik saja, masih butuh proses untuk menuju ke kestabilan. Caranya adalah kolaborasi jiwa antar manusia gitu ya, untuk sama-sama mulai mengarahkan pikirannya ke hal-hal positif gitu ya. Jauh lebih kencengin lagi doanya. Yang namanya orang ada yang berduka, pasti juga ada yang berdoa gitu ya. Setelah itu, setelah mengalami kedukaan, orang-orang biasanya bangkit untuk jauh lebih semangat, menemukan banyak makna hidup gitu. Nah itu nanti akan ke flip lagi. Jadi jangan heran kalau kedepannya masih agak-agak sendu ya untuk energi update semestanya sampai akhir tahun. Tapi tenang, di Empress-nya keluar, kartu di Empress-nya keluar. Jadi di awal tahun akan jauh lebih baik lagi. Oke, seperti itu. Thank you ya, energi update di akhir tahun 2022. Kita sudah punya nih energi update-nya. Jangan lupa untuk berdoa yang lebih kencang lagi untuk flip negativity ke positivity. Oke sobat PR, sudah ya energi update 2022 di akhir tahun. Itu lagi banyak juga yang penasaran gimana caranya sih, gimana kita tahu gitu apakah nanti ada bencana apa gimana. Saya kan bukan peramal cuaca ya, itu bisa dilihat di BMKG, tongkrongin gitu ya, apa aja yang akan terjadi. Tapi yang pasti secara umum kalau kita prediksi lewat kartu tarot, yang namanya energi semesta itu memang lagi sendu di akhir tahun ini. Tapi bukan berarti itu tidak bisa membawa kebahagiaan. Justru di situ kita harus terus menyeimbangkannya dengan hal-hal positif yang bisa kita sumbangkan untuk semesta. Oke, Sobat PR semua, thank you udah pada nonton. Jangan lupa nonton Spiritual Journal setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Jangan lupa juga diikuti, di-follow semua media sosialnya Pikiran Rakyat. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Thank you. Bye-bye.